Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif Sayyid al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad al-Haddad rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Masih membahas tentang balasan orang-orang yang berbuat apa? Amal soleh. Wa qala Ali karramallahu wajhah, dan berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, semoga Allah muliakan wajhnya Sayyidina Ali. Beliau berkata, ad-dunya, adapun dunia adalah apa? Daru amalin, tempat untuk beramal. Wala jazaa'a fiha, dan enggak ada balasan di dalam apa dunia. Makanya kita di dunia ini harus sabar, ya kan? Kuncinya harus sabar untuk menjalankan perintah Allah, melaksanakan ketaatan, melaksanakan ibadah, itu harus sabar, ya kan? Karena apa? Karena enggak kelihatan, namanya pahala itu enggak nampak. La jazaa'a fiha, enggak ada balasan. Lain halnya beda dengan seperti orang yang apa? Bekerja, dia berbuat terus ada apa? Bayarannya. Paham? Kelihatan, makanya orang semangat, ya kan? Meskipun jauh datang. Kenapa? Karena jelas ada balasannya, ada imbalan. Nah, yang enggak kelihatan ini kadang orang apa? Benar-benar enggak kelihatan, tertutupi, terhijab, sehingga ketika ada panggilan untuk melaksanakan sholat, dikumandangkan azan, tanda adanya sholat jamaah, ya kadang enggak berangkat, padahal di situ ada pahala. Nah, pahala itu kan ibarat apa? Bayaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Usahamu, upayamu untuk kamu melaksanakan sholat berjamaah akan dibalas oleh Allah Subhanahu, akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi masih berupa apa? Masih berupa janji, kan begitu? Paham? Belum kelihatan. Kelihatannya kapan ya? Nanti. Wal akhirat daru jaza. Akhirat adalah apa? Tempat balasan. Wala amala fiha, dan enggak ada amal di sana. Gimana mau amal? Itu sudah tempatnya balasan atas perbuatan yang pernah kita lakukan ada di dunia. Dibalas semuanya nanti. Kebaikan kalian semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai kalian bangun tidur sampai mau tidur, kebaikan apa yang sudah kamu lakukan. Nah, ini penting. Jadi kalau mau koreksi diri itu gampang. Caranya gimana? Dalam sehari ini, mulai bangun tidur sampai mau tidur, kebaikan apa yang sudah aku lakukan? Paham? Kebaikan apa yang sudah aku lakukan? Dari tadi ini kalian bangun tidur, ya kan? Bangun jam berapa tadi? Telat. Misalkan bangun jam 3:30. Sampai sekarang ini sudah kebaikan apa yang sudah dilakukan? Nah, para ulama-ulama dulu itu biasanya kalau mau tidur itu ngoreksi diri. Paham? Dalam sehari ini apa yang sudah aku lakukan ya? Kebaikan apa? Koreksi. Mulai dari qiyamul lail, kemudian sholat, baca wiridnya, sholat subuh berjamaah, wirid latifnya, taklimnya, baca kitabnya, baca Qur'annya, duhanya dan lain sebagainya, sedekahnya dan lain sebagainya. Paham? Dikoreksi, dilihatin ada apa enggak. Oh, ada yang luput apa? Misalkan duhanya, misalkan apa, witirnya. Nah, itu jadi koreksi, atau nanti bisa diqadha. Paham? Besok jangan sampai enggak melakukan. Paham? Ini apa ya? Kalau diibaratkan gini, gambarnya begini. Kalian disuruh melakukan sesuatu, kemudian di situ ada bayarannya, ada imbalannya, ada
tahapan-tahapannya. Maksudnya begini, kamu kalau melakukan perjalanan dari sini ke pasar, kamu akan mendapatkan 100.000 pertama. Kemudian kalau kamu melakukan perjalanan dari pasar kemudian lanjut ke Surabaya, kamu akan mendapatkan 500.000 misal. Kamu akan mendapatkan lebih besar lagi kalau kamu melanjutkan perjalananmu dari ini ke sini misal. Nah, orang kalau misalkan orang ini kalau kepingin mendapatkan, pasti dia akan melakukan. Pasti dia akan menempuh jalan tersebut. Ya kan? Orang kerja di pabrik punya keahliannya apa? Keahlian ini. Oh, berarti gajimu sekian. Keahliannya apa? Keahliannya ini. Oh, berarti gajimu sekian. Semakin ahli, maka bayarannya, balasannya semakin besar. Kan begitu? Ya. Karena berkualitas. Begitu juga manusia. Ketika dia semakin ahli ibadah maksudnya. Paham? Maka dia juga semakin besar pahalanya. Ya. Fa'malu maka beramallah fi darin. Ya, di tempat la jazaa. Ya kan? Yang tidak ada balasan fiha di dalam itu tempat. Yaitu apa? Di dunia. Paham ya? Ini saatnya kita untuk meraih, untuk mendapatkan amal-amal soleh. Untuk untuk menanam, ya. Untuk menanam amal soleh, ya. Untuk melakukan banyak amal soleh sekarang di dunia. Paham ya? Kalian yang mulai masih muda, beruntung dikasih dikasih kesempatan untuk memperbanyak amal soleh. Ini anak-anak seusia kalian ini yang qiyamul lail bisa dihitung. Betul apa enggak? Ya mungkin yang mondok saja. Kenapa? Karena mengikuti kegiatan pondok qiyamul lail, bangun malam. Paham ya? Bisa dihitung. Kan begitu. Oh ya, di pondok aja kadang masih masih ada yang qiyamul lail. Paham ya? Bisa gitu. Luar biasa. Artinya apa? Berarti kamu dikasih kesempatan untuk banyak amal. Amal soleh. Dari kecil, dari usia semenjak balik sudah dikasih kesempatan untuk amal soleh. Artinya apa? Kalau kamu istiqomah konsisten sampai nanti meninggal, sampai tua, kemungkinan kamu mendapatkan balasan yang banyak. Kenapa? Karena dulu amalnya banyak. Nah, ini pentingnya Pentingnya kita ada di pesantren. Untuk memperbanyak amal soleh. Untuk nanti kita panen. Paham? Karena kalau nggak di pondok, yang di pondok kemudian pulang di rumah, apa bisa menjaga qiyamul lailnya, menjaga duhanya, menjaga witirnya, menjaga qobliyah ba'diyahnya, menjaga baca Qur'annya. Kira-kira gimana? Sholat jamaahnya bisa apa enggak? Yang bisa alhamdulillah, yang enggak bisa Alhamdulillah. Kan begitu. Ya, ada yang bisa, ada yang enggak. Paham ya? Nah, ini salah satu pentingnya kita ada di pesantren. Dan orang tua ya beruntung kalau anaknya ada di pesantren. Paham ya? Nah, mudah-mudahan kalian semua ini bisa menjadi penambah, bisa menjadi penambah cahaya, menambah penerang ada di keluarga kalian. Paham ya? Jadi tidak hanya sekedar kalian pulang kemudian tidak bisa menghiasi rumah kalian dengan amal soleh, ya, dengan akhlak yang baik, jangan. Ya, kalian ditaruh di sini untuk kebaikan
dan pulang nanti bawalah kebaikan. Paham ya? Fa'amalu fi darin la jazaa'a fiha. Lidarin la amala fiha. Untuk apa? Tempat yang tidak ada amal di dalam itu tempat, yaitu akhirat. Paham? Kalau sudah di akhirat, ya gak iso. Gimana mau apa? Mau beramal ini kisah ini sekarang. Makanya kalau diajak kebaikan, acara apa? Kebaikan. Acara apa? Pengajian. Acara apa? Ta'lim. Acara apa? Bismillah. Gak usah ditunda-tunda. Paham ya? Mumpung bisa dikasih apa? Kasih amal. Mumpung kita masih dikasih sehat walafiat, dikasih kekuatan, bisa beramal. Paham? Ngerti? Kesempatan untuk kita raih nanti apa? Balasannya. Jangan kalah sama orang yang bekerja yang mengharapkan apa? Bayaran. Paham tuh? Kita ini dibayar amal soleh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Dibayar. Ya kan? Di Al-Qur'annya itu juga ada. Ya, jangan dikira kita ini gak dibayar sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Di apa itu? Di Al-Qur'an itu disebutkan innallaha ashtara. Ya, apa ayatnya? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Nah, ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang mukmin. Dibayar sama Allah, dituku. Paham? Ngerti? Anfusahum. Ya, dari diri-diri mereka yang amal soleh. Semuanya. Ya kan? Kemudian apa? Wa amwalahum, harta mereka yang sudah dikeluarkan, dibalas nanti sama Allah. Apa? Bi annalahumul jannah. Paham? Diberikan apa? Surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibayar, Pak. Jangan nanti kira enggak dibayar. Ya kan? Dibayar. Makanya yang sabar ya. Sabar hidup di dunia itu. Ya. Sabar, amal soleh, sabar, sholat istiqomah, sholat jamaah, sabar qiyamul lail, dan lain sebagainya, sabar. Ingat, ya kan? Ingat apa? Pahalanya. Ingat balasannya. Paham ya? Kemudian waqala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Sayyidina Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, berkata, ya qaulullah al jannah. Allah Subhanahu wa taala berkata untuk penduduk surga, udkhulu al-jannata bi rahmati. Wahai calon penduduk surga, masuklah surga dengan sebab apa? Rahmatku. Nah, perhatikan. Ya. Rahmatnya Allah itu bisa didapatkan dengan apa? Dengan amal soleh. Paham? Kita sambut rahmatnya Allah itu dengan kebaikan, dengan akhlak yang baik, dengan amal soleh. Itu yang akan mendatangkan apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Dengan amal soleh. Ngerti? Dengan amal soleh itu akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Birahmati. Paham ya? Dengan rahmatnya Allah. Jadi bukan dengan apa? Amal kita, bukan. Tapi kita beramal kemudian dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu loh. Paham ya? Allah. Karena apa? Karena kalau dihitung amal, justru umat-umat yang terdahulu yang ibadahnya ratusan tahun, nah itu yang lebih pantas masuk surga. Tapi ya subhanallah, ya kan? Dilanjutkan, udkhulu fiha biniyatikumus sholihah. Dan masuklah di dalamnya dengan apa? Niat-niat kamu yang baik tuh. Karena niat baik, ya kan? Paham? Allah masukkan surga. Paham ya? Nah, untuk itu
Gimana untuk cara mendapatkan rahmatnya Allah? Ya kita amal soleh. Kita amal soleh. Sekecil apapun kebaikan, jangan diremehkan. Kenapa? Karena di situ ada rahmatnya Allah, ada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa apa? Yang bisa menyebabkan masuk surga. Waqtasimuha bi'amalikum. Dan apa? Berbagilah. Ya. Pada surga bi'amalikum sebab apa? Amal-amal kalian. Nah, kalian nanti bisa mendapatkan surga yang tinggi, surga yang paling istimewa derajatnya, yaitu sebab amal kita. Tergantung apa? Amal, ya kan? Tergantung amal. Seberapa besar, seberapa banyak amal kita, ya kan? Di dunia, maka itu akan apa? Menentukan derajat kita nanti di akhirat. Paham ya? Waqtasimu bi'amalikum. Wa ma dzakartuhu minal adillah, dan tidaklah aku menyebutkan daripada dalil-dalil ala wuqu'il mujazah, atas apa? Terjadinya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Aradtu bihi tanbih. Aku hanya bertujuan untuk apa? Tanbih, peringatan, mengingatkan saja. Paham? Kenapa? Wa illa fa huwa amrun ma'lum, ya, karena memang balasan ini adalah suatu perkara yang sudah apa? Maklum. Sudah diketahui lil khas wal am, baik untuk orang khusus maupun untuk orang umum. Ma'ruf. Ya kan? Diketahui la yakadu yakhfa, nyaris tidak samar hatta al-aghbiya. Meskipun bagi orang yang bodoh minal awam, daripada orang awam. Tahu sebenarnya. Ya kan? Orang itu sudah tahu pahala. Ya kan, balasan itu sudah tahu, tapi kadang ya karena hatinya tidak digerakkan, ya kan, hatinya karena sudah banyak apa, tertipu, hatinya sekarang sudah banyak dengan kemaksiatan dan kelalaian, akhirnya untuk kebaikan itu susah, ya. Nanti itu biasakanlah untuk melakukan kebaikan agar mudah untuk melakukan kebaikan yang lain. Ini penting. Ya, biasakanlah. Kalau belum terbiasa, ya paksakan agar supaya terbiasa melakukan kebaikan, agar supaya apa? Bisa melakukan kebaikan yang lain. Paham? Karena satu kebaikan itu nanti akan membawa kebaikan yang lain. Itu pasti. Paham? Orang kalau istiqomah salat jamaah, pasti nanti dia akan perhatian dengan qobliyah ba'diyah. Pasti itu. Paham? Orang perhatian dengan qobliyah ba'diyah, perhatian dengan wiridnya. Terus, paham? Pasti nanti akan apa? Menambah kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, makanya paksakan untuk melakukan kebaikan, akan terbiasa, dan kalau sudah terbiasa nanti akan membawa kebaikan-kebaikan yang lain. Paham ya? Begitu juga apa? Na'udzubillah, orang yang berbuat buruk, awalnya satu kejelekan, nanti lama-lama banyak kejelekan yang dilakukan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya harus paksakan diri kita untuk terbiasa amal soleh. Kalau sudah terbiasa amal soleh, nanti akan apa? Menarik amal soleh yang lain untuk dilakukan. Paham tuh? Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Ya Allah.